Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisnamurti menegaskan penertiban lokasi prostitusi Kalijodo bukanlah persoalan besar. Namun pemerintah daerah diminta untuk tetap mempertimbangkan implikasi sosial, terutama bagi warga dan permukiman di sana. Setengah tahun saya di sana, kami meratakan Kalijodo bersama waktu itu Gubernur Pak Sutioso. Preman habis, ya 2.000 orang tuh habis, dan kemudian perjudian habis. Bahwa kemudian masih ada sisa-sisa pemukiman di sana harus dipedomani. Ada pemukiman penduduk di atas tanah negara, ada dibangun bangunan yang menjadi kafe-kafe yang ilegal, ya di sana ada mucikari, mungkin ada orang-orang yang datang minum-minum kelas-kelas bawah yang kemudian menimbulkan implikasi sosial, dan kemudian salah satunya berakibat seperti yang kemarin kecelakaan. Maka Pemda, Pak Gubernur saya dengar mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu. Bapak Kapolda juga sudah mendukung. Nah, nanti kami memberikan masukan kepada Bapak internal, masukan internal seperti apa Kalijodo. Intinya Kalijodo nggak ada masalah, itu diantem nggak masalah. Memasuki musim hujan, Pemprov DKI terus mengebut pengerjaan turap Kali Ciliwung khususnya di daerah Kampung Pulo, Jakarta Timur. Hingga saat ini turap sudah terpasang 70% dari total panjang yang direncanakan sekitar 1.650 meter. Berikut laporan Riyad Nur Hidayat dan juru kamera David Sibarani serta pilot drone Muhasin Jalal dari Kampung Pulo, Jakarta Timur. Progres pengerjaan turap di sepanjang Kali Ciliwung, khususnya yang berada di wilayah Kampung Pulo, Jatinegara Barat, Jakarta Timur, hingga saat ini terus dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan hingga saat ini pengerjaan turap sepanjang 1.000 meter dari target yang akan direncanakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Selain turap yang memisahkan antara Kali Ciliwung dengan perkampungan Kampung Pulo Jatinegara Barat ini, Pemprov DKI Jakarta juga akan menyediakan jalan inspeksi yang akan menghubungkan dari Jalan Kampung Melayu menuju Jalan Jatinegara Barat, sehingga warga dapat menggunakan akses jalan ini untuk memotong kendaraan atau memotong jalan yang kerap terjadi di sepanjang Jalan Otista menuju Jatinegara. Dan hingga saat ini karena belum rampungnya turap yang diselesaikan oleh Pemprov DKI Jakarta, warga masih merasakan kebanjiran setiap kali hujan datang, apalagi ditambah dengan intensitas Kali Ciliwung yang terus meningkat dengan kiriman air dari wilayah Bogor, Jawa Barat. Ini disebabkan karena 30% dari pengerjaan turap belum bisa diselesaikan, dan air yang masuk dari wilayah Kampung Pulo ini atau yang berada di Kali Ciliwung ini masuk melalui 30% turap yang belum dilaksanakan. Oleh karena itu, warga berharap kepada Pemprov DKI Jakarta untuk terus mengebut pengerjaan turap agar nanti ketika musim hujan datang minimalisir bahaya banjir dapat mereka rasakan. Dan hingga saat ini hanya berdampak sekitar 2-3 jam saja, karena selain menggunakan turap, Pemprov DKI Jakarta juga menyediakan beberapa pompa air yang menyedot air jika nanti tergenang di wilayah Kampung Pulo dibuang menuju ke Kali Ciliwung. Riyad Nur Hidayat, David Sibarani, Berita 1, Jakarta. Partai Gerindra menggelar pertemuan dengan 13 bakal calon gubernur DKI Jakarta di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat. Pertemuan itu membahas visi misi masing-masing bakal calon gubernur untuk membawa Jakarta ke arah yang lebih baik. Bertemakan bersama membangun bangsa dan silaturahmi bakal calon gubernur DKI Jakarta. Acara itu dihadiri sejumlah tokoh yang masuk dalam bursa penjaringan Partai Gerindra maupun yang tidak. Dari 14 tokoh yang diundang Gerindra, hanya 6 yang hadir, diantaranya Adiaksa Daud, Abraham Lunggana, Sandiaga Uno, Nahrawi Ramli, Marco Kusuma Wijaya, dan Ahmad Dhani. Nantinya Partai Gerindra akan memilih calon kuat untuk maju dalam pemilihan gubernur Februari tahun depan. Waalaikumsalam. Juga diri dan setiap saat boleh diambil alih. Polisi masih mendalami motif tersangka Jessica Wongso yang disangka membunuh Mirna Salihin. Polisi menelusuri motif dari hasil tes kejiwaan tersangka. Hasil pemeriksaan kejiwaan tersangka Jessica Wongso diproyeksikan untuk melengkapi berkas perkara yang akan dilimpahkan ke pengadilan. Selain itu, hasil juga akan dipelajari saksi ahli dan menjadi bukti di pengadilan.
Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Krisna Murti, bahkan menduga motif akan bermuara pada pembunuhan berencana berdasarkan hasil temuan sianida dalam minuman kopi korban Mirna. Mengaku melakukan, ya, apalagi motif ya. Kalau berkas, kami sudah firm dengan alat bukti, konstruksi kasus yang perbuatan sesuai pasal 340 sudah firm. Nah, sekarang yang jadi problem adalah mengapa yang bersangkutan melakukan. Alasannya hanya yang tahu hanya yang bersangkutan. Jangankan mengaku melakukan, ya, apalagi motif ya, mengaku saja tidak. Nah, sekarang itu yang jadi korban kan temannya. Kan aneh, semua juga berpikir, jangankan Anda, kami juga berpikir kok temannya bisa keracunan dengan perbuatan yang kami temukan diduga dilakukan oleh yang bersangkutan. Ya, saya ulangi ya, diduga dilakukan oleh yang bersangkutan. Nah, temannya mati, pelaku temannya. Kan ini sesuatu yang menurut logika kita sama teman kan tidak patut. Nah, karena itu dilakukan pemeriksaan itu salah satunya untuk memahami, ya, ahli memahami, mungkin yang bersangkutan punya alasan-alasan yang kami tidak tahu, publik tidak tahu, semua orang tidak tahu, tapi dengan alat yang digunakan, metodologi yang digunakan oleh ahli psikiatri mampu membaca itu. Presiden Joko Widodo melantik 7 pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam pilkada serentak yang digelar pada 9 Desember 2015. Berikut adalah nama 7 pasangan gubernur dan wakil gubernur yang dilantik Presiden hari ini. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama berencana membongkar lokalisasi prostitusi di Kalijodo, Jakarta Barat. Ahok mengaku bersedia mendanai pemulangan para PSK yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta ke kampung halamannya. Lokasi prostitusi Kalijodo kedepannya akan menjadi taman karena area tersebut merupakan jalur hijau. Itu kan rata-rata KTP bukan DKI. Yang punya situ rata-rata tuh tinggal di situ. Bos-bosnya mana mungkin tinggal di situ. Cewek-ceweknya masih bukan KTP DKI. Jadi dipulangkan gitu Pak? Ya saya sih nggak masalah, kan saya katakan kan soal prostitusi. Jangan liar lah, kalau udah liar nggak benar gitu loh. Tapi kan kita nggak boleh izinin. Ya kan, ya udah kita bongkar aja lah, buat hijau peruntukannya. SP2-nya kapan? Tanya sama wali kota kapan. Sampai SP3. Kalau dipulangkan nanti mereka mengaku nggak ada uang gimana Pak? Oh gampang, kita ada dananya. Oh berarti Pemprov yang Oh gampang, kalau pulang kampung mah. 3 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan bulu tangkis Thailand Master 2016 setelah menundukkan lawan-lawan mereka hari Rabu. Wakil Indonesia yang maju ke babak perempat final antara lain pasangan ganda putra Hendra Setiawan Muhammad Ahsan. Unggulan pertama ini melaju ke perempat final setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Lucky Apri Nugroho Pakawat Vilailak 21-14, 21-16. Di perempat final, Hendra Ahsan akan bertemu dengan pasangan ganda Malaysia Goh Sem Tan Wee Kiong. Sementara pasangan ganda putra Indonesia lainnya Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukomulyo dihentikan wakil Tiongkok Wang Yilyu Sang Wen 10-21, 17-21. Di tunggal putri, Dinar Dia Ayustin melaju ke perempat final
setelah menyisihkan wakil Jerman Karin Snasse 21-19, 11-21 dan 21-19. Di perempat final, Dinar akan berhadapan dengan wakil tuan rumah Busanan Ong Bumrung Pan. Sedangkan pasangan ganda campuran Irfan Fadila Weni Anggraini akan berhadapan dengan pasangan tuan rumah Thailand Bodini Sara Safitri Amitrapai. Irfan Weni melaju ke perempat final setelah mengalahkan pasangan asal Jerman Michael Fass Birgoit Michels 21-16, 21-15. Seorang warga Kabupaten Blitar, Jawa Timur menjadi korban kecelakaan pesawat Super Tucano yang jatuh di Malang pada hari Rabu kemarin. Ya, Rabu malam jenazah korban tiba di kampung halamannya. Inilah suasana di saat jenazah Nurkolis, salah seorang korban tewas dalam kecelakaan pesawat Super Tucano di Malang.